Selamat pagi Bu dosen, suster, dan teman-teman sekalian. Saya Linda Teresia Pasaribu, NIM 03 2022 025. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis, skrotum, dan organ reproduksi bagian dalam terdiri atas testis, epididymis, vas deferensis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, uretra, kelenjar bulbouralis atau glandula Cooper. Anatomi organ reproduksi pria yaitu penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland penis, bagian tengah disebut dengan corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Selanjutnya ada skrotum. Adalah kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot-otot polos. Yang ketiga, organ reproduksi pria bagian dalam, yaitu yang ada testis. Berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Fungsi testis adalah sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang memiliki cepat merangsang perubahan fisik. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi atas dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam, di mana di bagian luar terdiri atas mons pubis, klitoris, lubang uretra, lubang vagina, labia minora, labia majora, dan bagian dalam yaitu ovarium, fimbrii, tuba fallopi, uterus, fundus, cervix, vagina. Organ reproduksi bagian luar yaitu mons pubis. Letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya klitoris. Bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Selanjutnya lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris. Selanjutnya lubang vagina. Berada di bawah lubang uretra. Fungsi lubang ini menuju rahim untuk melahirkan atau keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Selanjutnya labia minora. Memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Selanjutnya labia majora. Memiliki bentuk yang lebih tebal. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Selanjutnya organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama yaitu ovarium, berbentuk bulat atau oval. Ovarium ini ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang akan menjadi ovum, berfungsi memproduksi sel, telur, dan penyekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Selanjutnya fimbrii, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium untuk menerima sel telur ketika diokulasikan oleh ovarium. Setelah itu sel telur akan dialirkan ke tuba fallopi. Selanjutnya tuba fallopi mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah yang fungsinya menggerakkan sel telur. Selanjutnya uterus, ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Selanjutnya fundus, bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu cervix, merupakan mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Selanjutnya vagina, merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang akan menjadi jalan ketika bayi lahir. Bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Sekian dan terima kasih.
Perubahan fisik. Testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus, di mana tenipol terjadi pembentukan sperma. Yang kedua, epididymis, tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang, akan bergerak menuju vas deferensis. Vas deferensis mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Vesikula seminalis merupakan dua ruangan di antara bolus, kantong kemih, dan rektum. Masing-masing ruangan berbentuk piramid. Selanjutnya, kelenjar prostat merupakan organ dengan strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi yaitu otot-otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Kelenjar bouretralis atau glandula Cooper terletak di belakang lateral pars membrosa uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat basa untuk menetralkan pH uretra yang asam. Uretra sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani. Cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan.